Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nagla Putri Aulia dengan ekor NIM 026. Jadi saya ingin menjelaskan materi tentang keseimbangan pasar barang dan pasar uang. Jadi keseimbangan makroekonomi ditentukan oleh interaksi pasar uang dan pasar barang. Analisis keseimbangan menggunakan model LSLM menentukan pendapatan nasional dan suku bunga. Selanjutnya ada keseimbangan pasar barang. Keseimbangan terjadi ketika total permintaan agregat sama dengan output atau penghasilan nasional. Rumusnya itu Y sama dengan C tambah I tambah G tambah NX. Ciri-ciri keseimbangan yaitu produksi sama dengan permintaan, tidak ada kelebihan atau kekurangan barang, digambarkan oleh kurva LS. Kurva IS menunjukkan keseimbangan Y dan I saat pasar barang seimbang. Kemiringan negatifnya itu suku bunga turun, investasi naik, pendapatan naik. Faktor yang menggeser kurva IS yaitu perubahan belanja pemerintah, perubahan pajak, perubahan konsumsi dan investasi, dan juga perubahan ekspor impor. Jadi selanjutnya itu keseimbangan pasar uang. Pasar uang seimbang ketika permintaan uang sama dengan penawaran uang. Jadi rumusnya itu MS sama dengan MM. Ciri-cirinya permintaan uang dipengaruhi pendapatan dan suku bunga dan digambarkan oleh kurva LM. Selanjutnya itu kurva LM atau liquidity money. Kombinasi Y dan I ketika pasar uang seimbang. Kemiringan positifnya itu pendapatan naik, permintaan uang naik, suku bunga naik. Faktor yang menggeser kurva LM yaitu perubahan jumlah uang beredar, perubahan preferensi likuiditas, dan kebijakan moneter bank sentral. Keseimbangan IS LM, titik keseimbangan, titik perpotongan IS dan LM menentukan pendapatan nasional Y dan suku bunga I. Makna ekonominya yaitu perekonomian berada pada keseimbangan simultan, pasar barang stabil dan pasar uang stabil. Selanjutnya itu pengaruh kebijakan fiskal. Pengaruh kebijakan fiskal ekspansif, kebijakan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi dengan menaikkan permintaan agregat. Dampak dalam IS dan LM-nya itu permintaan agregat meningkat, investasi meningkat, dan kurva IS bergeser ke kanan. Adapun pengaruh kebijakan fiskal kontraktif, kebijakan untuk mengurangi permintaan agregat demi mengendalikan inflasi atau mengurangi defisit. Dampak dalam IS dan LM-nya itu permintaan agregat menurun, investasi turun, dan kurva IS bergeser ke kiri. Selanjutnya, hubungan dengan kurva AD-AS. Kombinasi IS dan LM menghasilkan kurva permintaan agregat AD. AD dikombinasikan dengan AS menentukan inflasi, output, dan tingkat harga. Dan yang terakhir itu kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah keseimbangan pasar barang digambarkan oleh kurva IS, sementara keseimbangan pasar uang ditunjukkan oleh kurva LM. Kedua kurva ini berinteraksi dan bertemu pada satu titik yang menentukan kondisi makroekonomi, yaitu tingkat pendapatan nasional dan suku bunga. Pemahaman terhadap titik perpotongan IS dan LM sangat penting karena menjadi dasar menganalisis dan merumuskan kebijakan fiskal secara efektif. Mungkin hanya itu yang sempat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.